Baik, kita lanjut di memperoleh harta. Untuk memperoleh harta secara syariah di dunia modern, umat Islam disarankan untuk nomor 1 di melakukan bisnis dan perdagangan yang halal dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Nomor 2, bekerja dengan niat ibadah, yaitu untuk mencari nafkah yang halal dan membantu orang lain. Nomor 3, ada berinvestasi secara syariah dengan menghindari riba dan spekulasi. Nomor 4, memulai usaha sendiri yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nomor 5, mengelola sumber daya alam seperti pertanian, peternakan dengan cara yang baik dan bermanfaat. Nomor 6, menghindari riba dan praktik yang dilarang dalam Islam seperti perjudian dan penipuan. Begitu. Nomor selanjutnya kita akan membahas tentang menggunakan harta. Baik, menggunakan harta dalam Islam, penggunaan harta harus dilakukan dengan bijak dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Harta harus digunakan untuk menunaikan kewajiban zakat dan sedekah sebagai bentuk pembersih harta dan membantu sesama. Nomor 2, kita harus memberikan nafkah untuk keluarga yang menjadi kewajiban seorang muslim. Nomor 3, kita harus meningkatkan kualitas diri dan pendidikan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Nomor 4, kita harus mendukung pembangunan masyarakat melalui investasi pada infrastruktur dan fasilitas umum. Dan yang nomor 5, kita harus menghindari pemborosan dan menggunakan harta secara sederhana saja. Nomor 6, kita harus berinvestasi secara halal untuk berkelanjutan keuangan di masa depan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, seorang muslim dapat menggunakan hartanya untuk kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Baik, kita akan menjelaskan juga tentang menggunakan harta yang lain. Bagi mahasiswa yang ingin berinvestasi secara syariah di dunia modern, ada beberapa pilihan yang bisa dipertimbangkan. Beberapa cara yang sesuai dengan prinsip syariah, antara lain nomor 1 ada di reksadana syariah. Itu banyaknya sekarang di aplikasi-aplikasi juga sudah ada reksadana syariah. Ini memudahkan kita untuk berinvestasi secara syariah, baik investasi dengan risiko terdiversifikasi dan dikelola secara profesional. Begitu. Kita juga harus tahu ya, kita investasinya tuh di mana, aman tidak, bersyariah tidak, begitu. Nomor 2 ada di saham syariah. Investasi di saham perusahaan yang menjalankan bisnis halal. Kita jangan kayak nanam saham nih di perusahaan yang kan itu bukan investasi ya, malah rugi. Gitu. Kita juga harus berinvestasi di saham-saham yang syariah aja, kayak kan ada tuh di bank-bank syariah itu juga kan mereka sudah membuka saham di bursa saham ya. Baik, nomor 3 ada di properti syariah, investasi di properti yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan nomor 4 ada emas dan logam mulia. Baik, ini tuh sangat-sangat investasi yang sangat-sangat menguntungkan ya dari tahun ke tahun, karena harga emas dan logam mulia tuh dari tahun ke tahun ada kenaikan. Baik, investasi yang stabil dan aman itu ada di emas dan logam mulia. Menurut riset, emas dan logam mulia itu investasi yang sangat-sangat stabil dan aman, karena investasi yang berjangka untuk panjang dan tidak beresiko seperti saham dan reksadana, begitu. Baik, nomor 5 ada di crowdfunding syariah, berinvestasi dalam proyek sosial dan ekonomi yang halal. Nomor 6 ada investasi startup syariah, mendukung bisnis baru yang sesuai dengan prinsip syariah, begitu. Nomor 7 ada peer-to-peer lending syariah, memberikan pinjaman dengan sistem bagi hasil yang adil. Baik, pembahasan terakhir tentang kita menggunakan harta. Berikut adalah beberapa contoh menggunakan harta yang kurang bijak di kalangan mahasiswa. Ini contoh yang kurang bijaknya ya. Nomor 1 ada di pemborosan untuk gaya hidup mewah. Panduan dalam Islam ada di Quran surat Al-Isra ayat 27, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudaranya setan. Nomor 2 ada belanja berlebihan di e-commerce. Nomor 3 ada pengeluaran untuk hiburan yang tidak sehat. Dan ini juga ada di Quran surat Al-Maidah ayat 90, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Baik, nomor 4 ada langganan hiburan digital berlebihan. Nomor 5 ada menggunakan harta untuk gengsi di media sosial. Kita
kita harus tekankan, bergaya hiduplah satu level di bawah penghasilan kita. Baik, cukup sekian untuk pembahasan kali ini tentang harta dan Islam. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.